Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu. Semangat merdeka belajar. Melanjutkan video saya yang kemarin, pada video yang kedua ini saya akan menyampaikan materi tentang cara membangun komunitas belajar. Simak ya, sampai tuntas. Cara membangun komunitas belajar. 1. Kepala sekolah berperan untuk A. Mempelajari pengelolaan komunitas belajar dalam sekolah. B. Membentuk tim kecil komunitas belajar. C. Bersama dengan tim kecil menelaah data-data hasil belajar murid. D. Menginisiasi pembentukan komunitas belajar. E. Mengeluarkan kebijakan untuk pelaksanaan rutin pertemuan komunitas belajar, menyediakan jam khusus pertemuan. F. Memimpin refleksi, evaluasi berkala kegiatan komunitas belajar. 2. Pembentukan tim kecil pada komunitas belajar dan telaah data murid dari berbagai sumber. 3. Penyepakatan nilai dan komitmen bersama. 4. Analisis pembagian kelompok belajar sesuai konteks satuan pendidikan. 5. Penyepakatan jadwal pertemuan rutin komunitas belajar. Tim kecil dan perannya dalam komunitas belajar. 1. Tim kecil dibentuk oleh kepala sekolah sebagai langkah awal membangun komunitas belajar. 2. Kepala sekolah memilih guru dan tenaga kependidikan lainnya yang dinilai memiliki kualitas sebagai pemimpin dan memiliki pengaruh kuat dalam hal positif sebagai anggota dari tim kecil. Tim kecil dan perannya dalam komunitas belajar. Tahap persiapan. Kepala sekolah membentuk tim kecil. 1. Kepala sekolah memberikan penguatan pentingnya komunitas belajar pada tim kecil. 2. Tim kecil bersama kepala sekolah menganalisis data-data kondisi murid dan kebutuhan pembagian kelompok belajar. Tahap inisiasi komunitas belajar. 1. Tim kecil menjadi fasilitator pada sesi penguatan pentingnya komunitas belajar bersama seluruh PTK. 2. Tim kecil menjadi fasilitator pada sesi penyepakatan nilai dan komitmen bersama komunitas belajar. 3. Tim kecil membagi kelompok belajar dalam komunitas belajar. Tahap pendampingan. 1. Tim kecil menjadi teladan dalam penerapan nilai dan komitmen bersama. 2. Tim kecil menjadi fasilitator dalam pertemuan rutin komunitas belajar. 3. Tim kecil menganalisis tantangan pelaksanaan komunitas belajar dan memberikan rekomendasi solusi untuk menanggulanginya. Tim kecil dan perannya dalam komunitas belajar menelaah data-data hasil belajar murid. Kepala sekolah dan tim kecil perlu menganalisis data-data hasil belajar murid dari berbagai sumber, sehingga dapat membuat perencanaan perubahan yang sesuai dengan kondisi murid yang bermuara pada peningkatan hasil belajar murid. Sumber data yang dapat digunakan antara lain, 1. Rapor pendidikan. 2. Hasil asesmen murid, formatif dan sumatif. 3. Rapor hasil belajar murid. Pentingnya penyamaan persepsi mengenai komunitas belajar. Mari kita bayangkan. Apa dampaknya? Jika di sekolah kita budaya diskusi bersama membahas tantangan pembelajaran, berbagi info, praktik, memecahkan bersama tantangan sering rutin terjadi. Komunitas belajar dalam sekolah. Mengubah budaya kerja terisolasi, sendiri-sendiri, menjadi budaya yang kolaboratif sehingga kualitas pembelajaran di sekolah dapat merata. Meringankan kerja guru, guru tidak harus melakukan semua. Pekerjaannya sendirian, guru dapat bertukar ide, berbagi informasi, dan sumber daya dengan guru lainnya. Nilai dan komitmen bersama dalam komunitas. Jika dikaitkan dengan kolaborasi tim, apa pentingnya menyepakati nilai dan komitmen bersama? Nilai dan komitmen bersama merupakan pondasi untuk berkolaborasi dan menjadikan komunitas belajar menjadi tempat yang aman dan ramah untuk semua anggotanya. Contoh salah satu kesepakatan nilai dan komitmen bersama. Pernyataan nilai, setiap anggota komunitas belajar dapat menyampaikan pendapat dengan asertif dan menghargai keberagaman pendapat. Setiap anggota berani menyampaikan pendapat dengan terbuka. Setiap anggota menghargai pendapat orang lain meskipun tidak sesuai dengan pendapatnya. Setiap anggota tidak tersinggung ketika mendapat masukan. Setiap anggota terbuka jika idenya dikembangkan oleh orang lain. Setiap anggota merasa aman untuk mengeluarkan pendapat. Setiap anggota merasa didengar pendapatnya. Analisis pembagian kelompok belajar dalam komunitas belajar. Prinsip dalam menganalisis pembagian kelompok belajar. 1. Relevansi antar guru.
Tujuan kita mengelompokkan guru ke dalam kelompok adalah agar mereka bisa saling belajar dan berkolaborasi dalam membuat perencanaan pembelajaran, materi ajar yang bisa digunakan bersama, mengevaluasi dan merefleksikan pembelajaran. Mereka juga bisa mendiskusikan berbagai masalah yang dihadapi dalam kelasnya. Maka sebisa mungkin, kelompok belajar terdiri dari guru-guru yang memiliki relevansi yang mirip. Prinsip dalam menganalisis pembagian kelompok belajar. 2. Fleksibel sesuai kondisi satuan pendidikan. Pada konteks jenjang SMP, SMA, atau SMK. Karena setiap guru adalah guru mata pelajaran, maka bisa kita bentuk kelompok berdasarkan mata pelajarannya. Ada kelompok belajar guru matematika, yang terdiri dari guru matematika kelas 10 sampai kelas 12. Ada juga kelompok belajar guru sains, yang terdiri dari guru IPA dan IPS yang mengajar di kelas 7 sampai kelas 9. Kemudian tim guru bahasa yang terdiri dari seluruh guru yang mengajar bahasa di kelas 10, dan sebagainya. Pada konteks jenjang SD bisa berbeda lagi. Jika satu tingkat memiliki rombel yang banyak, maka bisa saja ada kelompok belajar kelas 1, kelas 2, dan seterusnya. Namun jika setiap tingkat hanya terdiri dari satu rombel, maka kelompok belajarnya bisa saja ada kelompok kelas rendah yang terdiri dari kelas 1 sampai kelas 3. Dan kelompok kelas tinggi, yaitu guru kelas 4 sampai kelas 6. Atau dibentuk tim per fase. Kelompok belajar guru fase A, fase B, dan fase C, sedangkan untuk guru mata pelajaran di SD, seperti guru jok, pendidikan agama dan budi pekerti, dan lainnya, menggunakan konsep seperti di jenjang SMP sampai SMA. Jika hanya ada satu grup jok di sekolah, maka bisa bergabung dengan kelompok belajar guru kelas. Pada jenjang PAUD, bisa saja dibagi ke dalam kelompok belajar TKA dan TKB. Penyepakatan jadwal pertemuan rutin komunitas belajar. Penyepakatan jadwal pertemuan sangat penting agar kegiatan komunitas belajar dapat berjalan berkesinambungan sehingga dampak yang terjadi bisa optimal. Kepala sekolah dapat mengeluarkan kebijakan untuk menyediakan waktu minimal 1 jam per minggu untuk kegiatan komunitas belajar. Sangat dianjurkan pertemuan komunitas belajar dilaksanakan pada jam kerja guru. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat.